kami memerlukan 1.000 pekerja tempatan. Tapi Bapak tahu, satu pun tidak ada yang datang melamar. Tahu kenapa, kenapa masalahnya? Tahu Bang Riki? Nah, tahu sih, tapi kalau saya ngomong ntar pada tersinggung nih. Wah, bukan. Gajinya terlalu murah, Bang. Kalau orang tempatan tuh mau 5.000 ringgit, Bang. Ini kita dah cakap dah. Yang ini kita ambil dari video lah. Mai Raya ambil dari video yang dia mengatakan 1,000 pekerja Malaysia ni, satu orang pun tak nak datang kerja. Dia orang sebab dia kata orang Malaysia ni malas. Staf KBRI ini ditugaskan untuk apa di Malaysia kayak gitu? Bukan mengurusin tentang rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia yang kayak gini-gini. Malah bergabung dengan si Kokori ini. Udah tahu Kokori ini sangat suka mencari kesalahan negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar? Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya. Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng. Seperti biasanya, di video kali ini, Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini, Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang lagi panas ataupun yang lagi viral banget nih, geng. Tentang staf KBRI Kuala Lumpur yang dilaporkan karena mengejek ataupun menjelekkan rakyat Malaysia. Katanya di live-nya beliau ataupun di live-nya cerita Iki ini, geng, dengan Kokori ataupun MRI ini, geng, yang bilang orang Malaysia itu malas. Dan dia mengatakan orang Malaysia tidak mau bekerja kalau tidak gajinya 5.000. Wah, itu statement dari mana ya, geng? Dapat statement dari mana? Emang Ricky memiliki banyak kawan orang Malaysia apa gimana? Sedangkan teman Ikinya aja orang Malaysia maupun Cina, orang Melayu, dan India itu banyak juga yang di kedai ataupun di tempat Ikinya bekerja kayak gitu ya. Yang dibawa Iki gajinya, geng, ada yang 2.400, ada yang 2.500. Mereka tetap bekerja, geng, kayak gitu. Tapi kenapa pernyataan daripada staf KBRI ini, geng, yang bilang hal seperti itu, geng? Kayak gitu. Ikinya juga pelik. Apa urusannya mengurusi negara orang, mengurusi negara Malaysia? Lebih baik staf KBRI ini mengurusi rakyat Indonesia yang berada di Malaysia ini. Kayak gitu, geng, ya. Supaya takutnya yang tak ada dokumen, tolonglah diberikan solusinya. Terus yang sekarang yang sakit, yang tidak dapat yang tidak bisa pulang ataupun kehilangan warga negaranya, tolonglah dibuatkan kayak gitu ya, geng, ya. Dilancarkan segera urusannya kayak gitu. Malah ngurusin negara orang, apa hak mereka kayak gitu, geng. Staf KBRI ini ditugaskan dari Indonesia ke Malaysia ini untuk mengurus para pati-pati ataupun para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia. Kenapa malah ikut campur hal negara orang? Itunya, geng, yang membuat pelik. Nah, gak usah berlama-lama, jom kita simak dulu videonya seperti apa. Nanti kita seperti biasa di akhir video, Ikinya akan memberi pendapat ya tentang video ini, tentang abang ini yang melaporkan ataupun memberi statement di TikToknya kayak gitu, geng, ya. Gak usah berlama, let's go. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ya, warga negara di sini kan banyak. Terus dia sendiri, sini Pak Riki, saya tunjukkan Pak Riki beberapa surat kabar. Dia kasih ke saya, ada semua surat kabar di Malaysia, sebut aja namanya, itu dia sudah bikin iklan. Diperlukan 1.000 pekerja tempatan. Kemudian saya diambil lagi, suruh ke depan, ada satu billboard gede. Kami memerlukan 1.000 pekerja tempatan. Tapi Bapak tahu, satu pun tidak ada yang datang melamar.
Tahu kenapa, kenapa masalahnya? Tahu Bang Riki? Nah, tahu sih, tapi kalau saya ngomong ntar pada tersinggung nih. Bukan, gajinya terlalu murah Bang. Kalau orang tempatan tuh mau 5.000 ringgit Bang. Wah, Begitu, satu. bersekongkol. Kedua, aku pernah, ini aku juga bukan aku ngomong ya. Jadi pemilik perusahaan ini, 1 hari kerja, 3 hari cuti, kemudian alasannya panas lah, nggak ada kursi lah, tidak ada AC lah, nggak bisa kerja ini lah. Kemudian cuti sakit, nanti cuti ibunya sakit, cuti bapaknya sakit, cuti ini. Jadi banyak, tetapi pengen gaji full. Ini bukan saya ngomong ya, Anda boleh cek gitu ya. Majikan-majikan yang nonton saya pun pasti tahu lah ini. Tapi dia berbicara. Gitu. Kemudian orang Indonesia tuh rajin Pak. Mereka tuh mengejar target. Mereka itu memilih tidak mau dibayar sebagai basic, tetapi mereka mau dibayar dengan kuantitas penghasilan bekerja mereka. Kalau di sawit contohnya kan dihitungnya per ton ya, berapa banyak yang mereka bisa petik dan mereka bisa ambil. Kalau ikutkan ke sana itu gajinya mereka bisa sampai 5.000, 6.000 Pak. Gaji saya pun kalah, to be honest. Iya. Gitu. Dan ketika warga asing ini bisa mendapatkan sebanyak itu dan menabung, karena kan hidup di hutan, di hutan sawit, tidak ada mall, jadi mereka tuh masak sendiri, jadi sangat-sangat irit. Kemudian mereka bisa ngirim hampir sebagian besar semua gajinya, kemudian membangun rumah yang gede-gede. Kalau di sini tuh rumah artis, di sana rumah TKI itu yang gede-gede, yang Lombok itu ada rasa, iri nih, kenapa warga asing ini kayaknya dibayar gede? Ya karena mereka bekerja lebih rajin gitu. Dan mereka Okey, Assalamualaikum guys. Ini satu petition online di dalam change.org yang telah dibuat oleh sahabat kita My Rakyat, dan kepada siapa yang nak tak tahu nak buat, aku tunjukkan sini caranya. Korang boleh pergi kat profil aku ni. So akan nampak kat atas tu ada link. Yang kau nampak ke link tu kan, bawah Lilac dan Sembang tu, klik dan kau akan dapat paparan macam ni lah. So buka paparan ni, kau akan keluar ke Change.org punya ni lah, petition ni lah. So kat sini kau boleh baca. So Riki ni kita dah cakap dah, yang ni kita ambil dari video lah. My Rakyat ambil dari video yang dia mengatakan 1,000 pekerja Malaysia ni, satu orang pun tak nak datang kerja. Dia orang sebab dia kata orang Malaysia ni malas, kerja sehari cuti 2 hari, nak aircon aja dan macam-macam lah. Jadi aku terima kasih lah kepada My Rakyat yang buat benda ni. So kita tak pandai buat, tapi kawan-kawan kita sakit hati lah kan. Tapi tak apalah. So petition ni masih baru. Kita minta kawan-kawan tengok, pergi ke profil aku tadi, macam yang mula-mula tadi, klik je link tu. Untuk yang mana dalam profil aku senang, kau klik link, kau akan dapat paparan ni. So bila kau buka ni, kau akan sampai ke bawah, dia akan minta kau nampak kotak merah tu. Yang ni take the next step, sebab aku dah sign. Okay, korang nampak dia akan sign the petition. Kau akan klik sign tu, lepas tu nanti kau akan habis sign. Ni kau bacalah. Sebab Riki memang dia sangat melampau dan dia rasa dia kebal dengan kedutaan dia. Okay, lepas tu nanti dah siap semua, kau akan nampak macam ni. Ada minta duit tu kan, tak payahlah, kau nak bagilah. Tapi no I share instead tu, maknanya kalau kau klik tu, kau akan dapat macam ni. Okay, kau boleh copy link atau kau boleh bagi ke WhatsApp untuk minta kawan-kawan korang share dan juga sign petition ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah sebuah amaran ya geng ya, buat cerita Riki dengan si Kokori ini geng, kayak gitu geng ya. Jadi kenapa kalian menyibuk dengan hal tentang negara orang kayak gitu loh? Staf KBRI ini ditugaskan untuk apa di Malaysia kayak gitu? Bukan mengurusin tentang rakyat Malaysia ataupun orang Malaysia yang kayak gini, malah bergabung dengan si Kokori ini. Udah tahu Kokori ini sangat suka mencari kesalahan negara Malaysia. Kayak gitulah, malah bergabung di live-nya. Ya, tambah jadilah, tambah senang lah kayak gitu loh. Jadi apa namanya ya? Kita tuh gak usah menyibuk hal orang kayak gitu loh. Kita tuh sudah dibagi tumpang mencari rezeki di sini. Ya syukur alhamdulillah. Nanti dibantah lagi dengan Kokori. Di Korea, di Taiwan itu banyak kerjaan, terus di Hong Kong, Jepang. Hei Kokori, biaya ke sana berapa? Modal ke Malaysia berapa? Kadang banyak TKI kita
Ini yang ikinya tahu ya. Yang masuk dengan secara syah kayak gitu ikut PT itu banyak yang tanpa biaya ke Korea, yang calling visa kayak gitu. Sedangkan kalau kita ke Korea, ke mana, ke Jepang, kita masih mengeluarkan modal itu setahu ikinya. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang telah menetap ataupun mencari nafkah di Malaysia, mencari rezeki di Malaysia, itu sangat bersyukur kayak gitu loh. Jadi, kemola teman-teman sahabat dan saudara-saudara, marilah jangan ikut campur tentang negara hal orang. Kayak gitu loh. Kita mencontoh negara Malaysia itu hal baik-baiknya saja. Hal buruknya kita tidak perlu ambil. Itu sesimpel itu kok. Duduk di negara manapun kayak gitu. Sesimpel itu. Sama juga dengan para netizen-netizen juga. Jadi kita tuh ambil hal baiknya, hal buruknya buang kayak gitu. Kalau seperti Kokori ini hanya oknum saja, satu orang tidak mewakili negara Indonesia kayak gitu. Sama dengan yang lainnya gitu, tidak mewakili negara Malaysia kayak gitu. Kemola. Jadi ini amaran ya buat cerita Ricky dan Kokori kayak gitu. Jadi berhati-hatilah kayak gitu loh. Staf KBRI ataupun cerita Ricky, abang cerita Ricky ini tugasnya apa? Masa ikut campur tentang negara orang kan enggak, geng, kayak gitu loh. Ya marah rakyat Malaysia. Dulu ada juga kasus tentang orang Kamboja apa kayak gitu ya, orang mana tidak tahu yang membilang hal seperti itu ya, kan? Membuat statement orang Melayu malas kayak gitu. Sebetulnya orang Melayu ini tidak malas, geng. Itu mereka itu masuk university, mereka itu mengasah pikiran mereka berapa tahun, 6 tahun lah, berapa tahun pokoknya ke sana ke hulur ke hilir kayak gitu ya. Mereka tuh sekolah ya biar dapat gaji dengan seimbang dengan mereka yang mengasah pikiran itu. Ya tidak sama lah dengan seperti kita kayak gitu. Nanti dibilangnya ada warga ini, kebanyakan juga warga kita dan warga asing ya kayak gitu yang mengatakan Melayu malas juga kayak gitu ya. Melayu malas kayak gitu umpamanya kayak gitu ya. Tapi mereka tidak tahu aslinya orang Malaysia itu apa kayak gitu. Mereka tuh mau sejajar dengan mereka tuh student ataupun sekolah kayak gitu yang masuk universitas itu pengeluarannya berapa kayak gitu loh. Aslinya orang, kalau kalian tahu dengan orang Malaysia yang sebenarnya tuh banyak yang kerja sawit itu di pedalaman, banyak yang kerja sawit ya, yang seperti di Kelantan, terus di kalau Johor jangan bilang ya, banyak juga warga Indonesia yang bekerja di sana ya, terus di Pahang, terus di Terengganu itu banyak loh orang-orang tempatan yang bekerja sawit. Makanya kalau kenapa ikinya bilang begitu? Karena Iki dulu pernah menjajahi semenanjung Malaysia. Ikinya tuh kerja ke London dulu kayak gitu loh, menghantar-hantar barang. Jadi Ikinya tahu kayak gitu loh. Jadi apalah, marilah kita jangan dengan satu oknum kita ikut-ikutan juga menganum negara Malaysia dan negara Indonesia. Marilah kita berdamai saja kayak gitu ya. Jadi gak usahlah pergaduhan-pergaduhan seperti ini kayak gitu ya Kinya. Ini juga buat amaran juga buat cerita Ricky dan buat semuanya ya. Gak usahlah ikut-ikut tentang ataupun terbawa-bawa dengan Kokori ini ya. Kokori ini memang gak tahulah niatnya apa. Sudah diomongin banyak YouTuber, sudah dinasihatin banyak TikToker juga, tapi dia memang pekok ya orangnya kayak gitu ya. Ya susah sekali untuk dibelangin kayak gini ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja, dan video ini kalau kalian bermanfaat, kalau tidak bermanfaat terpulang kalian sajalah. Janji Ikinya cuma menyarankan kalau di mana di bumi dipijak maka disitulah langit dijunjung. Jangan ikut campur rumah tangga orang. Seperti jangan ikut campur hal tentang negara orang. Itu saja pesan dari Ikinya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tahu di next video. Bye-bye.